sepele, tapi dampaknya dahsyat. Contoh ini, mau bisnis, nanti kalau bangkrut gimana ya? Nanti kalau rugi gimana ya? Kan sama-sama bengong, sama-sama lagi rebahan gitu ya. Tapi ketika nanyanya salah, kehidupannya salah. Nah, saya spill isi buku. Salah satunya nanti ada panduan untuk bertanya ke dalam diri. Gitu. Jadi ketika pertanyaannya salah, hidupnya salah. Daripada bertanya gitu. Oke, Mas Bimo, ini masih ada hubungan juga dengan repent tadi ya. Itu repent itu kalau di dalam loa itu seperti apa, Mas? Oke, jadi loa itu repent itu sebenarnya kepingan loa yang hilang sebenarnya. Wah, repent kepingan loa yang hilang, guys. Catat, guys. Penting nih. Iya, kenapa? Karena di loa itu masih banyak orang yang terjebak di teknis. Ya, di teknis. Gitu. Artinya bagaimana scriptingnya, bagaimana visualisasinya, teknik afirmasi apa yang mau dipakai, bagaimana mendetailkan sebuah goals. Kebanyakan itu terjebak di situ. Padahal kalau teman-teman sudah di repent, itu teman-teman kadang gini, sudah nggak butuh teknik afirmasi, baru batin saja, itu bisa kesampaian. Wih, keren. Bahkan beberapa hal yang harusnya jadi masalah, nggak jadi masalah, diselesaikan dulu. Jadi teman-teman berada di mekanisme kehidupan semesta. Semesta itu sangat mengenali Anda, bahwa Anda memang sudah di posisi penthouse. Jadi ibaratnya gini, penthouse itu ibaratnya di lantai 9 gitu ya. Nah, pelayanan VIP terjadi di lantai 9. Yang di lantai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 atau bahkan basement yang nggak dapat pelayanan dari semesta. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah di penthouse repent ini, maka teman-teman sepanjang hari akan mendapatkan pelayanan itu. Ya, termasuk nanti ketika teman-teman ditambah lagi dengan teknik loa, maka akan jauh lebih mudah tercapai. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar loa, pastikan emosi-emosi sepanjang hari sudah di level atas. Ketenangan, kedamaian, bahagia, sukacita. Kalau itu yang dijaga sepanjang hari, cek pencapaian loa Anda. Pasti lebih mudah berhasil dibandingkan yang sudah teknik loa, disiplin, pagi nulis, siang nulis, malam nulis, atau membayangkan apa, tapi sepanjang hari masih mengeluh. Ingat, semesta tidak membaca tindakan Anda. Dia membaca vibrasi Anda, getaran Anda. Oke. Oke, siap. Wah, ini ilmu keren banget nih teman-teman. Nih teman-teman, mumpung kita bahas tentang repent dan loa nih ya kan. Kalau ada pertanyaan, langsung tulis di komentar. Di kolom komen langsung tanyakan teman-teman. Daripada teman-teman ikut kelas yang mahal-mahal, manfaatkan waktu live di sore hari ini untuk nanya soal loa. Teman-teman tahu sendiri kan, kelas-kelas loa itu jutaan teman-teman. Tapi di sore hari ini free dari Mas Bimo, tinggal tulis di kolom komen, nggak perlu bayar, gratis. Tapi kalau teman-teman mau bayar ya cukup tap-tap layar aja deh, tap-tap layar aja, share-share ke teman-teman, udah kita anggap bayaran ya, gitu aja. Oke teman-teman, sambil nunggu pertanyaan teman-teman soal loa dan repent, saya mau bacain pertanyaan dari teman-teman di YT lagi nih. Ada dari @sentotail. Oke, pertanyaannya, mau tanya Mas Bimo, apakah dosa-dosa masa lalu juga ikut mempengaruhi keberhasilan kita dalam melakukan loa yang diajarkan Mas Bimo tadi? Monggo Mas. Oke. Ya, jadi dosa-dosa di masa lalu tetap mempengaruhi. Yang penting teman-teman jangan seolah-olah dihantui rasa bersalah. Karena merasa bersalah itu kalau dominan itu kan vibrasi force. Itu nggak baik. Itu ya. Itu nggak baik. Jadi kalau teman-teman ada dosa, tahu nggak kenapa saya ngasih brandnya tuh repent? Enggak. Repent, R-I-P-E-N-T-H, itu kan kependekan dari penthouse. Tapi kalau repent tanpa H, dalam bahasa Inggris itu artinya bertobat. Oh, tobat. Kalau Anda punya kesalahan, jangan mau dibayang-bayangi rasa bersalah dosa di masa lalu.
Bukankah dia maha pengasih dan pengampun dan penyayang gitu loh. Ya tinggal mendekat kepadanya, minta ampun. Bertobat itu artinya apa? Bukan berarti nggak berdosa lagi. Bertobat itu mengupayakan sekuat tenaga, segala daya dan upaya untuk tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Jadi kalau Anda dosanya gibah gitu ya, mau bertobat dari gibah, usahakan tidak gibah lagi. Itu namanya baru bertobat. Bukan berarti besoknya itu nggak akan salah lagi, nggak akan dosa lagi, kita nggak akan pernah jadi suci gitu loh. Saya pun juga ada dosa, ada khilaf gitu, tetapi kembali lagi kita punya Tuhan, punya Allah yang maha pengasih, maha pengampun dan maha penyayang gitu loh. Manfaatkan itu. Ketika Anda melakukan loa, Anda dibayang-bayangi rasa takut, rasa bersalah, rasa penyesalan di masa lalu, maka Anda sepanjang hari memancarkan vibrasi force. Vibrasi force, rasa kekurangan tidak bisa menarik kelimpahan itu. Jadi bereskan dulu rasa bersalahnya, ya walaupun seberapa besar dosanya, itu tidak usah terlalu dipedulikan. Anda datang kepada Sang Maha Pengampun, penyayang, ya. Lalu jangan sampai dominan di merasa bersalah, naikkan di vibrasi power itu. Konsistenkan di situ. Siap. Jadi konsisten di vibrasi power ya Mas ya. Oke Mas, ini ada pertanyaan juga nih yang bagus juga, cukup bagus. Karena loa itu kan nggak lari dari afirmasi juga ya kan di ajarannya itu ya. Ini ada dari Maya Ae. Oke, Mas, gimana kalau seperti saya nggak ada teman karena sibuk menjahit, punya konveksi orang lain, tapi saya juga pengen punya konveksi sendiri nih Mas. Cuma belum bisa, kendala modal. Gimana cara afirmasinya, Mas? Ya bayangin aja, afirmasi bisa visualisasi. Jadi gini, ketika teman-teman visualisasi, jangan libatkan logika berpikir. Lampaui dulu 3D saat ini. Karena ketika nggak dilampaui 3D saat ini, maka nanti Anda akan afirmasi atau visualisasi atau scripting berdasarkan database realitas saat ini. Jadi keyakinan Anda nggak bulat. Gimana saya punya konveksi sendiri, sementara saya nggak punya teman, saya masih ikut orang, itu membatasi. Itu nggak fix gitu loh. Kalau Anda mau punya konveksi sendiri, bayangkanlah. Bayangkan Anda punya konveksi sendiri, Anda sebagai bosnya, sikap bos itu seperti apa, dan lain sebagainya, tanpa membatasi caranya dari mana. Tanpa membatasi harus datang dari arah mana gitu ya. Intinya nggak boleh membatasi ya. Karena Tuhan itu nggak ada batasan ya. Infinity. Dengan tidak membatasi diri berarti kita juga percaya tuh sama namanya Tuhan gitu teman-teman ya. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutannya juga nih Mas. Terima kasih Mas Bimo. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya lupa afirmasi gara-gara sibuk, itu gimana Mas? Jadi gini, jangan mentuhankan afirmasi. Ya, yang terpenting adalah vibrasi yang dominan sepanjang hari. Anda afirmasinya masih hari kemarin. Anda sibuk kerja, tapi kerja itu kan perilaku ya. Apa yang Anda pancarkan rasanya saat kerja? Hindari kerja ngeluh, hindari kerja cemas, khawatir, takut, mikir cicilan. Jadi konteks keberhasilan loa itu bukan hanya dari sering tidaknya afirmasi. Teman-teman, sekali lagi, vibrasi yang dominan sepanjang hari sangat menentukan di loa. Baca lagi buku The Secret, buku loa, kalau ada pembahasan tentang vibrasi yang cuman secuil, sebenarnya itu kuncinya. Di vibrasi itu ya? Iya. Wah, jadi vibrasi itu nyelempit tapi kuncinya malah. Ya, kan kecuali loa kan ada LOV, Law of Vibration. Oh iya benar. Apa yang Anda pancarkan itulah yang dikembalikan semesta itu. Oke, siap. Nah itu teman-teman ya. Ingat kuncinya di vibrasi teman-teman. Nah, lanjut ya Mas ya. Ini ada dari Dharma Raja. Oke, Dharma Raja maksudnya. Untuk mengubah getaran atau pancaran itu gimana caranya Mas? Monggo. Diputuskan. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak belajar tuh gimana caranya gitu loh. Termasuk bahagia gitu loh. Kadang orang gimana caranya gitu. Coba putuskan, saya bahagia. Anda akan bahagia kok. Gitu loh. Karena bahagia itu kan ada dua level kan. Satu bahagia yang karena.
Saya bahagia karena, saya bahagia jika. Itu bahagia level bawah, artinya bahagia karena mendapatkan, karena dampak dari hal di luar diri. Nah, bahagia di level atas itu saya putuskan. Saya putuskan bahagia apapun kondisinya, gitu loh. Jadi kalau mau mengubah getaran rasa, yang terpenting adalah keputusan. Mau nggak merasa tenang, mau nggak merasa damai. Ketika keputusannya ke sana, niatnya ke sana, maka semesta akan membantu mengkondisikan Anda untuk di sana. Gitu. Jadi jangan sampai terjebak hanya bagaimana caranya, tapi lebih kepada putuskan. Gitu. Ketika keputusannya ke sana, niatnya ke sana, maka semesta akan membantu mengkondisikan Anda untuk di sana. Gitu. Jadi jangan sampai terjebak hanya bagaimana caranya, tapi lebih kepada putuskan, gitu. Oh gitu ya Mas ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, saya juga mau baca pertanyaan teman-teman dari TikTok juga ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Sambil saya pilih-pilih. Saya pilih-pilih dulu. Ini ada dari Mbak Ni Dewi 11. Mas Bim, kenapa ya saat ini Mbak Ni Dewi 11, ini pertanyaan Mbak tadi sudah saya baca dan sudah saya jawab. Nah, kalau tadi kebetulan ketika Mas Bimo udah menjawab pertanyaannya, Mbak Ni Dewi 11 nggak nonton, nggak nyimak, nanti Mbak Ni Dewi 11 bisa mampir ke ini ya, ke YT-nya Mas Bimo aja ya, nanti beberapa hari lagi di-upload ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Mas Yuswantoro. Om, apa bedanya ngarep sama membayangkan atau afirmasi? Membayangkan itu belum tentu ngarep. Ya, kalau ngarep berarti Anda belum merasa sudah memiliki. Gitu loh. Ya. Ngarep itu berarti merasa belum memiliki. Nggak membayangkan pun namanya juga ngarep kalau merasa belum memiliki. Nah, visualisasi dilakukan untuk apa? Untuk supaya tidak ngarep lagi. Ketika Anda terbiasa membayangkan seolah-olah sudah punya, maka rasa pengen Anda tidak ada lagi. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman sebelum punya iPhone gitu ya, pengen iPhone. Ketika sudah punya, masih pengen nggak? Enggak. Sudah nggak pengen. Nah, visualisasi itu supaya Anda visualisasi yang merasa sudah punya. Supaya apa? Supaya Anda nggak ngarep lagi gitu loh. Nggak pengen lagi. Jadi ini perbedaan yang sangat jelas. Ketika Anda visualisasi masih ngarep, berarti salah visualisasinya. Gitu ya. Visualisasi itu merasa sudah terjadi, seolah-olah sudah terjadi, walaupun belum. Gitu ya. Kuncinya di situ. Oke, siap-siap. Jadi fungsinya itu supaya kita nggak berharap afirmasi itu teman-teman. Ya, oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Saya cek dulu nih. Dari Sikan di teman-teman di YT ya, mau tanya Om, apa perbedaan antara luka batin, mental block, dan belief system? Apakah itu sama, hanya penyebutannya aja yang beda? Kalau sama atau beda, jawabannya beda. Beda. Luka batin itu kan sudah paham lah ya. Artinya ya, luka yang masih ada di batin, itu luka yang masih disimpan. Gitu. Kalau belief system itu kan sistem keyakinan. Gitu. Sistem keyakinan di dalam diri. Misalkan uang adalah, saya adalah. Gitu. Belief system itu blueprint kehidupan. Apa yang Anda yakini tentang uang, apa yang Anda yakini bagaimana cara uang datang, gitu. Maka ketika saya sampaikan apa yang Anda yakini cara uang datang, ya itulah cara uang datang. Kalau Anda meyakini cara uang datang dari kerja, maka Anda harus kerja untuk dapatin uang. Gitu. Makanya ketika saya tahu bahwa belief system mempengaruhi realita, saya ubah belief systemnya. Bagaimana di rumah saja, melakukan hal yang saya sukai, banyak waktu dengan keluarga, dan banyak uang. Karena ketika saya belief system saya adalah seperti itu, maka itulah cara uang datang. Nah, kalau mental block itu artinya apa? Sebuah pemikiran yang menghambat dari apa yang ingin dicapai. Contoh, pengen kaya tapi punya mental block. Entah itu malas, entah itu takut bahwa kaya itu susah masuk surga lah, dan lain sebagainya lah. Jadi mental block itu adalah sebuah belief system yang berkebalikan dari apa yang diinginkan, yang menghambat atau yang membatasi, itulah mental block. Jadi kalau
beda atau sama ya sangat jauh beda. Oh gitu ya. Ini ada juga pertanyaan satu lagi nih Mas dari teman-teman di YT nih. Itu apakah pertanyaan itu sangat menentukan ya Mas? Oke, pertanyaan terkait dengan pertanyaan di dalam diri ya. Iya benar. Yang video kemarin ya. Jadi pertanyaan ke dalam diri itu sangat menentukan. Ini sepele tapi dampaknya dahsyat. Contoh ini, mau bisnis, nanti kalau bangkrut gimana ya? Nanti kalau rugi gimana ya? Kan sama-sama bengong, sama-sama lagi rebahan gitu ya. Tapi ketika nanyanya salah, kehidupannya salah. Nah, saya spill isi buku. Salah satunya nanti ada panduan untuk bertanya ke dalam diri. Gitu. Jadi ketika pertanyaannya salah, hidupnya salah. Daripada bertanya gitu, bagaimana ya supaya untung berlipat-lipat? Bagaimana ya supaya jauh lebih besar untungnya? Harus belajar ke siapa ya supaya lebih untung? Maka kehidupan Anda akan diarahkan ke arah sana. Jadi pertanyaan ke dalam diri itu sangat menentukan. Yes, itu dia. Oke, siap. Jadi kalau tanya ke dalam diri yang benar-benar ya teman-teman ya. Jangan nanya yang negatif, tanya yang positif. Oke. Ini mau kita selesaiin atau satu pertanyaan lagi dari penonton YouTube, TikTok? Boleh 3 pertanyaan terkait dengan Loa di TikTok. Oke, 3 pertanyaan terkait tentang Loa buat penonton di TikTok. Silakan tanya, yuk. Ada dari Nona Benu. Nona Benu ini nanya gini, Mas Bimo, gimana cara kita jauh dari lingkungan orang-orang yang suka mengeluh? Gimana tuh kalau versi Mas Bimo? Diri sendiri tidak mengeluh. Oh, gitu ya. Karena semesta akan menghadirkan orang-orang yang sefrekuensi. Jadi kalau frekuensi Anda mengeluh, jangan kaget, Anda dihadirkan orang-orang yang suka ngeluh. Jadi kalau Anda belum berhenti mengeluh, jangan berharap circle Anda berubah. Karena Anda masih memancarkan keluhan. Gitu. Jadi supaya teman-temannya bukan pengeluh, ya Anda sendiri stop mengeluh. Gitu. Semesta Anda yang mengembalikan apa yang Anda pancarkan. Kalau Anda sudah penuh dengan syukur, nanti lihat circle Anda akan berubah. Gitu. Saya pun juga ngalami kok, teman-teman pengeluh zaman dulu mau ketemu saya pun bisa jadi janjian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum tentu ketemu. Mental ya? Iya, tapi dengan teman-teman yang mudah syukur, yang ngomongin bisnis, ketemu itu gampang sekali gitu. Saya nggak nyangka dulu tuh sempat gini, ketika saya tahu ilmunya, saya tuh sempat kayak, masa iya sih aku nanti berpisah sama temanku yang ini karena sudah asik banget, dia yang paling mengerti, kalau aku mengeluh selalu diiyakan gitu loh. Jadi kayak takut kehilangan teman lama yang toksik, yang ngeluh itu. Tetapi saya harus menghadapinya, harus mengalaminya karena saya harus naik gitu loh. Saya sebagai konsekuensinya adalah saya akan ditinggalkan atau dijauhkan oleh orang-orang yang pengeluh tadi. Tapi ya, tetapi ini tidak berhenti di situ. Anda akan digantikan teman-teman yang penuh dengan syukur. Maka awalnya di video TikTok saya pernah membahas juga ciri-ciri Anda mau naik level itu beberapa orang meninggalkan Anda. Yang gitu sudah ya? Tidak sefrekuensi akan menjauhi Anda. Gitu loh. Tetapi nanti ketika Anda terus berproses, Anda akan digantikan, dihadirkan orang-orang yang mensupport Anda, yang mendukung Anda, orang-orang yang penuh syukur dan sebagainya sesuai dengan pancaran Anda. Gitu. Jadi kalau mau dijauhkan dengan orang pengeluh, Anda sendiri dulu stop mengeluh. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang mengeluh itu dianggap alam semesta sebagai penghalang akan dijauhkan, dan alam semesta itu akan mendatangkan orang-orang yang tipenya bakal mendukung kita menuju impian kita gitu ya Mas ya, digantiin ya. Sesuai pancaran kita. Sesuai yang kita pancarkan. Oke gitu teman-teman ya. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman kehilangan teman ya, gak usah khawatir, akan diganti teman-teman yang lebih baik untuk menuju impian teman-teman. Gitu. Catat teman-teman ya. Juga jadi saya yang cerewet. Oke, lanjut ya Mas Bimo ya. Ini ada dari Rida Flow. Nah, ini pertanyaan cukup unik nih Mas Bimo, jarang ditanyakan. Mas Bimo, apakah makanan dan minuman juga mempengaruhi vibrasi atau loa? Karena sekarang saya lagi banyak makan yang aneh-aneh nih Mas. Monggo Mas. Pengaruh ada, tetapi saya tidak menguasai detail, saya tidak fokus di dalam apa yang saya makan. Gitu. Ya, saya lebih memilih adalah fokus apa yang keluar dari diri saya. Kata-kata, tindakan gitu ya. Karena kalau terlalu stuck di situ, lalu ternyata dirinya nggak bermanfaat, kata-katanya. Jadi yang keluar di dalam diri itu menyakitkan, terus mengeluh, pancarannya vibrasi force, maka ya itu jauh lebih menghambat loa daripada
makanan. Kalau teman-teman itu silahkan nanti coba googling makanan apa berpotensi apa, misalkan daging merah cenderung membuat marah, walaupun itu belum tentu sebuah kepastian yang fix ya. Makanya saya tidak berfokus di soal makanan, saya lebih fokus kepada apa yang keluar dari diri saya, kata-kata, pancaran vibrasi, tindakan, berbagi atau enggak, dan lain sebagainya, itu yang lebih menjadi fokus saya. Kalau makanan saya tidak terlalu menjadikan masuk ke dalam belief system, kalau makan begini jadi begini, makan begini jadi begini, enggak. Tapi ada satu mantra yang baik ketika Anda makan. Apa tuh, Mas? Harus ini saya bagikan di kelas gitu. Oh. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman. Asik. Catat mantranya teman-teman, catat. Ada mantra yang baik ketika Anda makan, gitu. Jadi gini, tubuhku, aku mau makan, ya. Tubuhku, aku sedang mau makan, aku mau makan. Aku nggak tahu makanan ini bakal berdampak apa untuk kamu. Mungkin ada yang nggak baik, mungkin ada yang baik. Aku percaya kamu cerdas. Kamu adalah tubuh yang luar biasa, hebat, dahsyat. Maka dari itu, ambillah yang baik-baik saja, buanglah yang tidak baik. Gitu. Karena kadang kita makan itu kan kita nggak mempedulikan tubuh. Intinya adalah saat Anda makan, Anda sampaikan ke tubuh Anda bahwa cukup ambil yang baik-baik, yang nggak baik Anda buang, Anda pisahkan. Difilter gitu ya. Karena tubuh sudah sangat cerdas dengan segala apa yang dia ada, sistem mekanisme metabolismenya sudah cerdas itu. Oke, siap. Nah, itu tadi mantra teman-teman, semoga dicatat. Tapi kalau belum sempat nyatet, bisa nengok di channel YT-nya Mas Bimo ya. Oke Mas, ini saya pilih satu pertanyaan terakhir. Dan buat teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, saran dari saya, datang aja ke meditasinya Mas Bimo di beberapa minggu lagi. Itu bisa tanya langsung, ilmunya langsung masuk ke otak ke otak kita gitu. Jadi ingat ya, buat yang yang belum terjawab, nggak usah kecewa, bisa datang langsung nanti pas meditasi, biar supaya lebih nampol banget, dan bisa juga bertanya di live berikutnya. Dan ini pertanyaan terakhir ini cukup keren nih. Ini nggak nyangka nih, dari seorang Ibu Ati Kernawati. Gini pertanyaan Mas. Caranya Loa kalau mental blocknya kenceng. Mungkin maksudnya caranya supaya Loa bekerja meskipun mental blocknya itu gede gitu Mas. Nah gimana tuh Mas? Nggak bisa. Nggak bisa. Mental blocknya diberesin dulu. Oh, diberesin dulu. Gitu. Mental blocknya diberesin dulu. Jadi teman-teman belajar dulu bagaimana membereskan mental blocknya. Gitu ya. Belief system yang menghambat itu dibereskan dulu. Salah satunya adalah dengan mencari fakta kebalikan. Contoh, mau Loa punya mental block orang kaya susah masuk surga. Ya, cek dulu kebenarannya gitu. Atau misalkan orang kaya, atau pernah itu waktu itu saya mendapatkan statement dari salah satu istri yang mengatakan bahwa kalau kaya dia khawatir suaminya akan selingkuh. Saya akan cek faktanya, apakah semua orang kaya itu selalu selingkuh? Karena orang miskin pun juga banyak yang selingkuh gitu loh. Ya, bedanya cuma tempat aja. Kalau orang miskin itu di balik pohon pisang ya. Kalau orang kaya tuh di hotel bintang 5. Oh, okay. Artinya kaya miskin tidak ada hubungannya dengan perselingkuhan. Kalau Anda ketemu fakta kebalikan, orang kaya yang setia, berarti Anda punya pemikiran apa? Beres gitu mental blocknya. Oh, tetap ada kok orang kaya yang setia. Gitu. Jadi bereskan dulu mental blocknya baru Loa. Makanya repent itu bersih-bersih diri. Gitu ya. Ketika diri bersih, vibrasinya oke, Loa jauh lebih mudah. Gitu. Oke, siap. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi mental blocknya harus dibenerin dulu, baru Loanya bisa bekerja dengan efektif. Nah, seperti itu ya. Belum beres itu ibaratnya kayak gini. Kita memancarkan, kita doa gitu ya. Baru sampai plafon rumah dia udah balik lagi. Kita mengajukan proposal gitu ya. Tetapi proposal ditarik lagi. Jangan deh. Nanti kalau kaya nanti suamiku malah selingkuh. Iya, masuk. Analoginya masuk banget, gampang dipahami. Oke, siap. Oke. Terima kasih ya Mas Bimo ya buat ilmunya hari ini, share-nya hari ini. Udah ilmunya banyak, daging gratis lagi. Jiwa. Udah nggak usah sampai kepanjangan. Baik teman-teman ya, buat teman-teman yang udah nanya tapi belum terjawab, seperti yang saya bilang tadi, datang aja langsung di acara meditasi Om Bimo.
Dan itu tanya-tanya aja kapan acaranya tuh di nomor di atas itu ya. Sini ya. Nih, tanya-tanya sini Layarnya di aja. screenshot dulu. Anda langsung tanya di situ ya. Tapi mungkin dijawabnya besok karena jam 4 tadi adminnya sudah pulang. Besok jam 8. Tapi kalau mau chat dari sekarang nggak apa-apa. Biar antriannya nanti paling atas itu. Oke, dan nggak usah takut soal biaya karena suka-suka. Yang penting kita bisa sukses bersama. Gitu ya Mas Bimo ya. Oke, masih bersama saya Bro Ren di acara live Mas Bimo. Sampai jumpa lagi di kesempatan live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.